Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di video kedua, tapi di bagian sensor. Nah, sekarang kan kemarin kita udah belajar ini ya. Oke, kita scroll dulu. Nah, udah belajar ini, touching. Oh, belum diganti bahasanya. Diganti dulu deh. Diganti. Seperti biasa ya, untuk belajar sensor apa? Ingat materinya, sensor itu untuk merasakan sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, kalian di sini kan, oke, ganti bahasa dulu, ya. Di sini sensor itu ya ada bentuk yang bulat dan ada yang bentuknya apa? Ingat, ini apa namanya? Bentuknya belah ketupat. Nah, belah ketupat itu untuk syarat dan bulat itu untuk variabel gitu aja. Mantap. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kode bagian, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke kode bagian yang tanya apa. Nih, ini adalah kode untuk menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu atau meminta input dari kita atau meminta contohnya kalian kalau ini itu mirip-mirip sama kalian ketika mengisi suatu data. Contohnya kalian diminta untuk mengisi nama Anda siapa gitu. Misalnya nama kakak kan Indra. Nah, ini mirip-mirip. Coba kalau kita klik aja. Kita klik aja. Tuh. Di sini kita disuruh untuk mengisi apa? Disuruh mengisi data nih. Kalau nama kita, nama apa namamu? Nih kalau kakak klik Indra, ini tuh. Gitu deh, Indra. Tuh, gak berhasil apa-apa. Cuman misalnya kalian klik ini jawaban, tuh di sini ada Indra. Nah, jadi pasangannya ini dan ini. Jadi begitu kita klik nih, kita klik. Nah, dia meminta nih, meminta misalnya Asep. Asep, ada namanya Asep. Nah, misalnya Asep. Nah, begitu kita enter, nanti jawabannya ini adalah Asep. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Jadi gitu. Ini kayak kita ngisi data, contohnya data apa nih? Misalnya di mana tempat tinggalmu gitu ya. Kayak kita ngisi data aja. Nah, sekarang kita udah paham ya untuk kode yang ini nih, ini untuk ngisi data. Nah, kita bisa bermain-main dengan kode ini. Coba kita seperti biasa tombol kejadian ya. Nah, jadian. Nah, karena kita mau ini enggak sekali klik doang berjalan selamanya, ya pakai selamanya ke kontrol. Nah, kita pengen ya ke sensor tadi, kita pengen apa nih? Kita pengen nanya apa nih ke dia? Oh, nanya umur deh, gitu ya, umur. Umur. Nah, umur. Gini deh, berapa umurmu? Gitu, coba berapa umurmu? Berapa umurmu? Nah, berapa umurmu? Sekarang kalau kita, oh iya, sekarang kita klik aja. Ya udah ya, nah udah muncul ya gerak ya. Nah nanti kita isi aja nih. Misalnya di sini kita isi 17. Tuh, ya, udah jalan ya. Nah kita pengen nih, dia nanya berapa umurmu. Nah ketika kita masukkan umur, misalnya 17 atau berapapun ya, sesuai umur kalian. Nah kita pengen nih si Scratch ini ngebaca. Misalnya umurnya lebih dari 17, jika umurnya lebih dari 17 tahun, ya kan, otomatis dia dapat KTP. Ingat ya, ya kan nanti kalian nih kalau udah pada gede nih dapat KTP-nya umur 17 tahun. Kalau kakak nih udah dapat KTP dari umur 17. KTP kakak ngurus KTP umur 17 tapi jadinya umur 18 tahun ya. Maklum, Indonesia ribet ya, teman-teman. Nah, gini, berapa umurmu? Nanti kita pengen bikin nih. Kita masukin umur kita ya, umur kita ini kalau kakak yang tadi masukin umur 17, nah misalnya umur kalian kurang dari lebih dari 17, otomatis kalian udah dapat KTP. Nah, misalnya jika tidak, otomatis kalian belum dapat KTP. Oke, ingat kata-kata kakak apa tadi? Ada jika tidak. Berarti di mana? Kontrol. Gitu. Ini kontrol ya. Jika tidak. Nah, seperti biasa sama dengan. Berarti ada di mana? Operator. Kan gini. Nah, sekarang nih sekarang apa nih? Sekarang sudah kakak sebutin dari kemarinnya, yang bulat-bulat itu namanya adalah variabel. Jadi variabel adalah menyimpan data. Nah, sekarang data jawaban kita adalah 17 ya. Jawaban kita adalah 17. Nah, jika
nih jawaban nih sama dengan berapa nih? Misalnya 17 ya. Jawabannya sama dengan 17 atau umurnya sama dengan 17, maka si Sprit ini akan mengatakan kamu sudah punya KTP gitu aja. Kamu pakai detik ya, karena nanti kita maunya nggak berlangsung lama-lama. Kakak setting di sini hanya 4 detik deh. Dia bilang apa? Kok sama dengan lebih dari 17. Kalau sama dengan 17 dia harus pas 17. Nah, sedangkan yang dapat KTP kan bisa 20, umurnya 100 tahun juga udah punya KTP. Nah, gini nih. Tanda lebih dari yang ini ya. Nah, kita ke jawaban lagi, sensor lagi, kita masukin jawaban. Gitu, terus kata ganti 17, bisa 127. Dapat KTP 127 tahun. Nah, katakan aku sudah dapat KTP. Aku sudah bro, sudah dapat KTP. Nah, gitu. Nah, kita ini lagi, gandakan lagi, tapi ini untuk yang jika tidak. Nah, kalau jika tidak, maka dia berapa? Belum dapat, bro. Aku belum dapat. Aku belum punya KTP. Oh, ini kan di sini ya. Aku belum punya KTP. Gitu. Ini deh. Nah, udah ya. Sekarang kita ini dulu. Nah, kita mulaikan lagi. Nah, berapa umurmu? Kakak karena umur kakak 18. 18. Kakak 19. Di edit-edit. Nah, pakai enter aja. Tuh, kakak udah dapat KTP, ya kan? Coba kamu baca programnya, ketika bendera diklik, otomatis kita harus klik bendera dulu nih, biar program yang di bawahnya jalan. Nah, muncullah kata-kata selamanya. Intinya dari kode selamanya apa? Kode yang di dalamnya akan berjalan selamanya. Nah, selagi belum kita berhentiin, nah dia akan berjalan selamanya. Terusnya masuk nih, dia nanya umur dulu. Nah, masuk nanya umur. Berapa umurmu? Nah, kita masukin umur. Nah, terusnya jika jawaban kita lebih dari 17, terusnya kata tadi 18 tuh, 19. Nah, otomatis dia ngeksekusi kode yang ini nggak dieksekusi karena ininya syaratnya benar. Nah, misalnya sekarang kakak isinya sekarang adalah 4 tahun. Kakak isinya adalah belum dapat KTP. Tuh, aku belum punya KTP gitu ya. Gampang ya. Gitu. Nah, sekarang ada kode di bawahnya lagi. Oh, nggak boleh diginiin karena sayang, tanggung. Nih. Ini kita hapus, ini kita hapus. Ini kita hapus nih. Ini kita hapus dulu, ini kita hapus. Hapus semua aja. Hapus semua aja. Nah, sekarang ini jika nah di sini kita pengen kalian fokus ada tombol ini dulu, kalian perhatikan yang ini dulu, tombol spasi ditekan. Nah, ini adalah berfungsi komputer kita merasakan sensor saat tombol ini ada ditekan. Nah, kalian bukan mikir nih, apa Kak bedanya sama yang kejadian? Coba. Ini juga bisa ya, kayak gini ya. Tuh, ini juga bisa nih tombol spasi juga tuh ditekan. Dia juga bisa merasakan juga, Kak. Nah, bedanya gini. Kalau ini adalah ketika kita pengen melakukan aliran kode di dalam program kita. Gimana caranya? Ya ini kalau ini mungkin bentuknya apa kejadian saat kita melakukan sesuatu. Kalau ini adalah bentuk saat kita ingin melakukan sebuah pilihan. Nah, kalau ini bisa dilakukan sebuah pilihan. Kalau ini ketika kita ingin melakukan sesuatu. Beda ya. Pilihan ini adalah pilihan ya, pilihan. Nah, kalau syaratnya dipenuhi ya dijalanin, kalau enggak ya enggak dijalanin ya. Kalau salah enggak dijalanin. Kalau ini adalah kejadian saat kita melakukan sesuatu. Jadi begitu kita klik ya mau syaratnya terpenuhi nggak terpenuhi ya harus ya jalan kode di bawahnya. Kalau ini bisa jalan bisa nggak jalan gitu ya, gampang ya. Mungkin kalian pusing pusing ya, gak usah pusing dulu. Sekarang kita tes aja. Kakak mau Sprit ini kakak nih, ntar dulu kakak restart dulu ya. Ini jawabannya nih, jawaban kan muncul nih, bisa kalian hide atau kalian sembunyikan dengan klik ini. Tuh, gitu ya. Jangan diklik. Nah, gitu ya. Nah, jika kakak mau nih, jika tombol kanan diklik, dia bergerak ke kanan. Kok sama, Kak? Ya sama aja. Sama aja sama kode yang kejadian, cuman bedanya ini bisa
bisa dieksekusi, bisa tidak gitu. Syaratnya bisa ditemukan, bisa tidak gitu. Aslinya sama aja ya. Mungkin nanti kalian juga bakal sering pakai ini nih, nggak selalu pakai kejadian, ya. Nah, kita pengen apa nih kalau mau kanan? Ubah ya, ubah X sebesar gitu, sebesar 10. Nah, kita pengen nih klik tombol kiri ya ke kiri. Tinggal gampang, kita gandakan aja. Taruh bawah. Nih, jangan taruh di dalamnya. Ya, taruh bawahnya. Taruh bawahnya. Jadi ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, tombol panah kiri kita ganti tombol panah kanannya dari kiri. Nah, kalau mau ke kiri ditambah berkurang. Iya, dikurang. Udah kita belajar ya kode gerakan. Kalau mau kiri itu dikurang. Kita coba deh, kita hentikan dulu. Kita jalanin. Wih deh, lama aja ya sama kode kejadian. Cuman bedanya ini adalah permisalan. Jika tombol panah kanan ditekan, ya dia X-nya ke kanan. Tuh, kalau ke kiri ya ke kiri. Gitu ya, mantap, mantap, mantap. Lanjut. Kode berikutnya sensor lagi. Tuh, itu ya, seperti itu ya. Ini kalau mouse ya, ini jangan ini karena akan kita pakai terus. Ini kalau jika mouse ditekan, coba sekarang kita mau jika mouse ditekan. Nah, jika mouse ditekan kita pengen nih ngetahuin posisi mouse kita apa. Coba. Sekarang kita ke berarti mana tampilan ya, berarti kan dia pengen mengatakan posisi mouse gitu, pengen tahu dulu posisi mouse kita apa. Nah, berarti ke tampilan, coba. Nah, ini itu adalah sebuah variabel, lagi-lagi nih sebuah variabel nih yang ini adalah sebuah variabel yang mendeteksi posisi mouse kita. Coba kalau kita taruh di sini, coba sekarang kakak tekan mouse-nya ya, apakah sudah, ini kakak klik dulu benderanya, set, kakak tekan mouse-nya. Tuh, 77 posisinya. Sekarang kakak klik lagi. Tuh, 18. Pindah-pindah ya. Kalian juga nggak perlu tahu ini posisi mouse ini berapa ya. Cuman yang paling kalian tahu ya ini. Tuh, gitu ya. Ini karena kita taruh. Ingat ya, kalau selaginya ini bulat, ya masuk aja ke bulat. Gitu ya. Ini kayak puzzle gitu ya. Kalau yang ini bisa. Coba kalau yang si bulat ditaruh di si belah ketupat. Nggak nyambung. Nggak bisa ya, mental dia. Mental udah gak bisa. Nah gitu, begitu juga sebaliknya. Coba misalnya ini kamu taruh sini, ya gak, dia bisa, ya bisa, cuman nanti nggak bakal jalan, program kamu error teman-teman gitu. Nah gitu ya. Nah ini seperti ini juga ada posisi Y, sama aja sih, nggak ada beda. Ini kalau kita klik tuh 77 tuh ya, seperti itu. Ini kita restart dulu, ini kita klik ini tuh, 6 tuh posisi Y gitu ya. Udah, balik ke kode bawahnya, atur mode seret. Atur mode seret apa ini? Atur mode seret. Nah, atur mode ini seret ini di sprite ini kita dapat diseret nih teman-teman. Nah, kalau kita klik ini, sprite kita bisa diseret nih. Coba kalau misalnya kita aturnya, nah kalian bisa dapat diseret, kalian bisa milih dapat diseret dan tidak dapat diseret. Tuh. Nah kalau ini dia nggak bisa diseret. Lah kok nggak bisa diseret? Kalian kakak belum simpan project. Kalau kakak sudah simpan project, mungkin ini tidak dapat diseret. Nah mungkin kalian simpan dulu projectnya. Nah gitu aja ya untuk ini ya. Bisa diseret atau nggak bisa diseret doang sih sebenarnya. Oke, lanjut lagi ke kode berikutnya. Sekarang kita masuk ke kode yang penyaringan. Nah, gampang ya. Gitu aja ya. Nah, ini juga nggak harus spasi doang sih yang tadi nih. Ada panah atas, panah bawah. Seperti biasa ya. Bisa kalian klik. Dan terus setelah kalian. Tuh, gitu. Nah, ada kode penyaringan. Cuman kalian ini ngedeteksi suara kalian nyaring nggak? Gitu. Halo, 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 halo. Tuh kenyaringan kakak di sini bisa 1 tuh, deteksi suara doang ya, tuh ya. Halo, tuh kan, gede kan? Kalau kakak diem. Halo, langsung angkanya jadi kenceng ya. Ini ngedeteksi nyaringnya doang kita suara. Perhatikan angkanya, perhatikan angkanya, perhatikan angkanya masih kecil. 1, 2. Halo. Aduh, kakak ini kira stres. Oke, lanjut ke pengatur waktu. Nih, pengatur waktu ini apa? Oh, ini deteksi waktu ya. Ini pengatur waktu sama
ini variabel yang mendeteksi yang berisi waktu gitu.